Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Puji dan syukur pertama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia, alhamdulillah di kasangan pertama bulan Desember bisa dipertemukan atas karunia nikmat yang disampaikan, dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, setelah di pertemuan sebelumnya disampaikan tentang perumpamaan ilmu seperti air hujan. Selanjutnya satu hadis yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li alihin, pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai kepadanya, kepada Ali bin Abi Thalib. Fa wallahi, maka demi Allah, kata Rasul Nabi kepada Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalaulah Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, kalaulah Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, khairul laka, maka hal itu lebih baik bagimu, min khumrin na'ami, dibandingkan dengan kekayaan binatang ternak yang merah-merah atau yang indah-indah. Hadis ini kemudian memberikan penjelasan kepada kita betapa hidayah Allah merupakan nikmat yang tak terhingga, yang sangat luar biasa, hatta dibandingkan dengan kenikmatan rizki berupa harta yang Allah berikan kepada kita. Berlimpahnya harta, banyaknya harta, ternyata mendapatkan hidayah Allah dari ajaran Nabi yang disampaikan kepada kita, itu adalah khairun, lebih baik dibandingkan kita mendapatkan kekayaan
kekayaan yang berlimpah dan Allah. Ini saking mahalnya hidayah Allah. Hidayah itu kan petunjuk bahwa semua kita mendapatkan hidayah dari Allah. Yang dimaksud adalah kita mendapatkan hidayah dilalah, petunjuk berupa dalil, keterangan, ayat, hadis Nabi. Itu adalah hidayah dilalah, buku petunjuk. Semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buku petunjuk kehidupan yang disebut dengan hidayah dilalah. Al-Quranul Karim Allah berikan kepada kita. Tinggal persoalannya, apakah dari hidayah dilalah itu, dari buku petunjuk itu, kemudian menjadikan kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik, hidayah Allah yang ada keselarasan, kesinambungan dengan aplikasi pengamalan perbuatan kita dalam beribadah kepada Allah. Apakah Al-Quran itu menjadi dasar dari keterangan, petunjuk untuk kita mengamalkan ibadah kepada Allah? Dan inilah yang mahal. Hidayah taufik yang mahal. Hidayah taufik berasal dari wafaqah, diwafiq taufiqahnya. Jadi adanya kecocokan antara petunjuk Allah, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi, adanya kesesuaian, kecocokan dengan apa yang kita amalkan. Sesuai tidak amalan kita dengan dalilnya, sesuai tidak amalan kita dengan ayatnya, sesuai tidak apa yang kita lakukan, kita perbuat dengan petunjuk Allah dari Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai tidak. Dan untuk meraih hidayah taufik ini adalah barang mahal. Tidak semua orang kemudian mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tadi dikatakan demi Allah. Yang namanya demi Allah itu kan sumpah. Ya, bahwa Allah, maka demi Allah menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, suatu kabar, suatu berita, ya, khabariyah. Ini kan berbentuknya khabariyah, berbentuk berita yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib tentang pentingnya, tentang begitu berharganya, bernilainya hidayah Allah ketika disampaikan kepada seseorang dibandingkan dia mendapatkan harta yang berlimpah. Hidayah sesuatu yang mahal. Tidak semua orang dapat hidayah taufik. Tapi kalau hidayah dilalah, semua orang, insya Allah semua dapat. Semua orang dapat. Buku petunjuk semua orang dapat. Hanya ada yang menggunakan buku petunjuk itu untuk arah langkah kehidupannya. Ada juga yang mengabaikan buku petunjuk itu karena merasa saya bisa. Mengabaikan, tidak menggunakan buku petunjuknya, dan lebih memilih dengan keinginan syahwatnya, dengan keinginan nafsunya, dengan rasanya, ya. Lebih memilih. Nah, iwan-iwan yang dimuliakan Allah. Nah, di sini Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, memberikan suatu
khabariyah. Betapa hidayah Allah, petunjuk dari Allah, ilmu dari Allah itu nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mahal, tidak terukur, ya, dibandingkan dengan harta kekayaan, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kenyataannya, manusia itu lebih memilih khumrin na'am dibandingkan hidayah Allah. Jadi kecondongan manusia itu lebih memilih kenikmatan berupa harta yang berlimpah dibandingkan dengan hidayah Allah. Padahal hidayah Allah itu adalah khairun, lebih baik. Nah, ini perbandingan antara hidayah Allah, ilmu dengan harta. Pilih yang mana? Pilih hidayah Allah berupa ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis Nabi, atau mau pilih harta. Jadi dijelaskan, diperbandingkan. Kalau dibahasnya kembali, dimisilkan. Ilmu itu seperti apa? Dimisilkan. Nah, sekarang diperbandingkan. Karena sumbernya sama. Sumbernya dari Allah. Ya. Ilmu dari Allah. Ya. Harta itu dari Allah. Apakah harta itu baik? Baik. Apakah itu baik? Baik. Tetapi kalau diperbandingkan, maka ada muncul kata-kata khairun. Khairun itu ciptakir saja. Menunjukkan apa? Tingkatan yang lebih, ya, lebih baik. Ya, artinya khairun lebih baik. Artinya harta benda yang Allah anugerahkan kepada kita itu baik. Ya, tidak buruk gitu. Tetapi jika kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih baik bagi kita. Nah, jadi di sini memberikan penjelasan kepada kita untuk apa? Antara ilmu, antara hidayah Allah dengan harta diperbandingkan. Karena kecenderungan manusia pada umumnya lebih memilih harta dibandingkan hidayah Allah, dibanding memilih ilmu Allah. Itu yang Nabi sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib.